同学们，欢迎参加今天的回答问题节目。Welcome teman-teman semua untuk program acara menjawab hari ini. 我会从星期六和星期天的问题开始回答。Saya akan mulai jawab pertanyaan yang dari hari Sabtu, kemudian kita lanjut ke hari Minggu ya. Oke, sambil saya buka pertanyaan. 同学们，大家在哪儿呢？今天是不是放假了？同学们，大家在哪儿呢？ teman-teman pada di mana？ 今天是不是放假了，还是明天才放假？Apakah ada teman-teman mungkin yang hari ini sudah mulai libur atau besok baru mulai libur ya? Sambil saya share whiteboard， 等一下，我看一下大家的问题啊。Ya, sepertinya koneksi di tab saya agak ini ya hilang-hilang. Bentar, saya coba share dulu whiteboard. Oke, 好。ada 同学们yang chat ya, coba 看一下。在家，小芳在家哦，今天放假了是吧？Udah libur ya, Ibu Lili Chua 在家里，好的，di rumah ya maksudnya ya. Terus Ibu Lili Suhalim ini namanya sama, cuma beda nama belakang ya berarti ya. Besok ya, 明天 ，OK， besok baru libur ya. 好的，那我们看一下星期六的问题。Kita akan lihat pertanyaan hari Sabtu. 请等一下。Oke, pertanyaan dari ini yang hari Sabtu. Oke. Gita Kirana hari ini hadir. Meja makan apa老师? Oh, ini yang kemarin kita mentranslate ya. Ada sofa, pertanyaan dari Friska, terus Yunita AC apa? Oke, 没关系，因为星期六给大家写的是拼音，所以今天给大家写汉字，好吗？Jadi yang hari Sabtu karena di kelas ya, saya jawabnya pinyin, terus ini mungkin saya sekalian karena ada pertanyaan, sekalian saya tulisin huruf Mandarinnya ya. Oke, cancuo meja makan ya, sekalian teman-teman mereview kembali. Can adalah, teman-teman masih ingat? Cuo, cuo, can, cuo. Cuo adalah meja, terus can adalah 午餐、晚餐、早餐ya, makan atau 餐厅 restoran ya. Jadi berhubungan meja makan. 餐桌. Teman-teman bisa lihat 桌 di bawah ini ya, kalau nanti kita berkesempatan masuk ke huruf Mandarin. Ini coba. Ini ya teman-teman bisa lihat yang unsur di 桌 meja. Itu ada mu di bawah ya. Jadi itu adalah tanda kayu. Ini bacanya mu, artinya kayu. Jadi meja dulu bikinnya dari kayu ya. Jadi sedikit unsur-unsur dari huruf Mandarin yang bisa bantu kita untuk mengingat sih sebenarnya teman-teman. Jadi huruf Mandarin nggak semenakutkan yang maksudnya, aduh guratannya banyak ya, udah mulai pusing. Jadi sebenarnya perlu open mind ya, open mind bahwa menerima sesuatu yang baru dan memang ada caranya ya. Seperti Chan ya, kalau misalnya kita bahas karena pertanyaan nggak banyak ya, jadi kita bisa sambil tahu sebenarnya huruf Mandarin itu ada filosofinya dan menarik juga menurut saya ya. Nah, kayak teman-teman bisa lihat ya, ini saya kalau ganti warna nanti mesti hapus semua. Jadi teman-teman bisa lihat yang bagian unsur Chan, teman-teman bisa lihat ini ada apa? Ya, yang bawah ini adalah shi. Shi, kalau teman-teman masih ingat ada shipin, benar nggak? Shipin itu adalah makanan. Jadi memang tidak 100% berhubungan gitu ya, setiap huruf berhubungan, tapi rata-rata. Dan rata-rata kita bisa cari, oh ini ya, ternyata ya ada unsur ini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ketik gitu ya, CAN, dia kan muncul banyak tuh deretan huruf Mandarin yang bunyinya CAN dengan nada yang berbeda-beda. Nah, teman-teman tinggal ingat, oh Lao Shi bilang yang bawah ini nih, yang ada makanannya. Jadi, Chan, misalnya teman-teman mau ketik Chanchuo, atau Wancan, Wucan, atau Zhaocan gitu ya. Jadi,
bagi teman-teman merasa, aduh nanti kalau huruf Mandarin saya pasti nggak bisa. Nggak juga sih, tergantung metodenya menurut saya ya. Jadi pasti ada cara. Kecuali nulis ya, kalau nulis memang tingkat kesulitan beda. Tapi bersyukurnya adalah sekarang kita bisa ketik. Kalau memang teman-teman bukan tujuan misalnya harus nulis, atau bukan jadi guru ya, kalau mau jadi guru ya memang harus bisa nulis ya. Tapi kalau misalnya enggak, menurut saya untuk yang praktikal teman-teman ketik, makanya pininnya mesti dibagusin ya. Oke, pertanyaan kedua dari Friska Sofa ya. Sofa ini adalah translatean. Shafa, nah kalau Shafa memang dia translatean ya, karena dulu Zhongguoren没有 Shafa, di China kan bukan Shafa ya, tapi sofa itu dari barat gitu ya, makanya dia translatean dan bunyinya hampir mirip kalau teman-teman lihat ya. Shafa, Shafa. Nah karena Shafa dia bukan filosofi yang kayak tadi, makanya saya nggak bisa bilang oh sha, karena sha-nya bunyinya dari bunyi ambil Shafa, sofa. Sha ini kalau teman-teman mau tahu misalnya sofa ini sha-nya apa? Sha-nya adalah sha pasir. Fa, nah itu fa cai de fa cai tahu kaya raya ya. Misalnya gongxi fa cai ya, kemarin kita Imlek kita belajar beberapa ucapan untuk kita ngucapin ke orang, termasuk gongxi fa cai yang mungkin teman-teman familiar banget. Nah, fa-nya artinya sesuatu yang bagus ya, berkembang. Fajan. Kita belajar fajan di dalam modul kita artinya berkembang. Shafa, sofa. Kalau ini namanya translatean bunyi memang kita tidak bisa, oh memang sofa ada hubungannya sama pasir ya? Meyo, nggak ada ya. Nah, maksud saya gitu, yang memang filosofi punyanya memang dari awalnya kosakatanya itu ya seperti yang tadi saya bisa ceritakan ke teman-teman. Tapi kalau yang translatean sofa itu shafa cuma ambil bunyi gitu ya, shafa. Tapi kalau tadi barusan ya ada beberapa teman-teman yang chat saya, dia tanya cara bagaimana mengingat kosakata. Kalau ada beberapa orang memang dia punya ingatan bagus, artinya dia hafal gitu ya. Nah, tapi ada beberapa teman-teman mungkin terkendala, benar nggak? Karena ini satu bahasa asing yang ya kita juga memang kita bilang kita tidak punya lingkungan, jadi nggak tiap hari, tiap detik dipakai gitu. Nah, saya kasih dia cara adalah saya bilang ini perlu tahu satu huruf itu artinya apa. Makanya kadang-kadang saya kasih kosakata, saya kasih tahu oh teman-teman ini. Jadi ketika kita menghafal, kita tahu oh asosiasinya ini gitu. Jadi lebih gampang. Maksudnya teman-teman mau menguasain huruf ini artinya apa? Misalnya chan, oh dia gabung sama apa? Zhaochan, wanchan, wuchan, ya kan? Nah terus zuo sebenarnya dari zuozi. Zuozi itu meja secara umum. Nah karena dia meja makan, jadi digabung chan zuo. Jadi teman-teman mungkin akan dapat kosakata lain dan gampang untuk oh kombinasi ternyata chan zuo dari itu gitu ya, dari chan sama zuo seperti itu. Jadi bukan dihafal plek-plek gitu. Kalau dihafal plek-plek kadang-kadang kita lupa. Tapi kalau ada asosiasi, kita memahami, akhirnya kita lebih gampang ya. Shafa. 再来是 pertanyaan ketiga dari Yunita ya, AC. AC itu yang saya bilang空调. Ya, silakan di screenshot dulu biar saya ganti halamannya. Halo Meo. Kalau sudah saya ini ya. Oke, ini sambil teman-teman screenshot ya. Saya bisa lihat chattingan tadi. Pertanyaan dari Pak Billy ya. Laoshi bedanya Yisheng sama Taifu. Yisheng itu adalah dokter. Dokter yang kita bilang dokter-dokter barat. Yisheng sebenarnya berasal dari dokter-dokter barat gitu ya. Maksudnya image-nya itu adalah kedokteran di dunia barat. Nah, kalau Taifu itu adalah kedokteran di dunia Chinese gitu ya, Chinese medicine. Itu namanya Taifu. Terus sekarang boleh nggak sih dipakai? Maksudnya misalnya kita bilang dia dokter yang menganut barat gitu, maksudnya dokter-dokter modern dah gitu ya. Boleh nggak kita sebutnya Yisheng atau Taifu? Boleh aja sih, boleh. Tapi Taifu itu identik dengan
dokter-dokter yang memang dia pakai Chinese medicine ya atau obat-obat herbal seperti itu. Kalau beda nggak beda jauh sih. Kadang-kadang kebiasaan orang bilang kayak Beifangren ya orang utara dia akan bilang Taifu gitu ya. Kalau Isheng lebih modern maksudnya. Kalau Taifu seperti yang tabib Pak ya tabib ya kita bilang ya teman-teman tahu paham istilah tabib ya. Jadi Taifu sebenarnya dari tabib ya kayak kita kalau nonton film-film yang zaman dulu mereka nggak panggil Isheng tuh mah mereka panggil Taifu tuh mah kalau misal Isheng lebih ke maksudnya gambaran modern di rumah sakit ya itu bedanya Pak Billy ya tapi artinya sama-sama dokter. Oke, 再来是 oh ya tadi saya mau nulis 空调 ya ini saya hapus. Saya hapus dulu. Nah, teman-teman tadi kan ditanya Taifu, ya. Taifu sama Isheng. Sebenarnya nggak perlu maksudnya sampai beda yang gimana banget ya, nggak apa-apa sih. Cuman image-nya gitu ya, orang kalau dengar Taifu itu lebih yang tradisional gitu ya, tradisional maksudnya zaman-zaman dulu mereka panggil Taifu. Ya kayak film-film zaman dulu mereka banyak kan panggil Taifu. Kalau teman-teman yang mengenal huruf Mandarin pasti bertanya, ini bukannya baca ta, kenapa baca tai? Dia ada toyinzi, teman-teman masih ingat toyinzi, to banyak in bunyi suara, zi itu huruf. Jadi huruf yang saya lingkarin ini dia bisa baca ta secara umum, tapi kalau dia gabung sama ini dia akan baca tai, taifu. Terus kalau misalnya nama orang misalnya ya teman-teman punya teman sekarang udah jarang sih ya orang namanya zaman dulu mungkin ada ta sama, 比如说大牛 ya ini nama orang zaman dulu. Saya rasa jarang banget ya sampai saya udah ngajar pun murid saya nggak ada pakai nama ini sih, Meo juga. Nah maksud saya kalau misalnya teman-teman ketemu novel atau apa, terus ini adalah nama orang gitu ya, maka ini harus baca tai. Nama orang gitu ya. Nah kalau ta ya artinya besar. Jadi mungkin teman-teman bertanya, loh ini maksudnya aku bisa baca tai? Ya dia ada satu baca khusus kalau ketemu kayak gini, misalnya teman-teman ketemu dua huruf yang saya tulis ini, maka bacanya taifu ya, oke? Ya. Tapi jarang sekarang ta udah jarang banget orang pakai buat nama ya, nama sudah pakai yang bagus-bagus ya. Nah Isheng tulisannya begini ya. Jadi menurut saya sih kalau misalnya orang bilang saya lebih terbiasa pakai Taifu Laoshi, 没关系，没什么. Walaupun dokternya pakainya yang modern punya ya, maksudnya modern itu yang baju-baju dokter modern gitu. Tapi dia biasa, maksudnya lebih biasa pakai kosakata Taifu. Nggak ada yang salah sih, 没什么，没关系, nggak apa-apa. Ya, itu cuma masalah kebiasaan sama masalah makna dari zaman dulu bergerak ke sekarang. Kalau sekarang Isheng terkesannya lebih modern. Itu ya. Semoga kejawab Pak Billy. Saya lanjut ke 空调. 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 Yang saya bilang kung itu dari kongci udara, tiao itu artinya nyetel ya. Misalnya kita mau minta tolong orang untuk nyetel AC-nya, 请你帮我调一下，调就是这个调，调一下空调，空调 AC ya. Silakan di screenshot atau kadang-kadang orang bilang lengci, leng, L-E-N-G ya. Leng artinya dingin, 冷气 atau 冷气机也可以。气机 ini mesin sebenarnya, mesin pendingin udara maksudnya ya, 冷气机 sama AC. Saya rasa orang Beijing suka sering pakainya 空调. 空调. Kalau daerah-daerah selatan biasa pakai 冷气机, 冷气 J-nya nggak dipakai juga nggak apa-apa ya. Jadi ini opsional, makanya saya kurungin. 冷气机都可以。大家听得懂吗？听得懂。所以他们是同义词 synonym ya, sama. Saya lanjut dulu. Pertanyaan berikutnya.
Chen Meiju, kebudayaan China ya. Kebudayaan China itu adalah Zhongguo Wenhua. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya tulisin juga huruf Mandarinnya. Ini sudah oke, boleh saya hapus? Ya, biar nggak terlalu ke bawah ya. Oke. Long Qi Ji. Oke, 好了呀。Sebentar. Hapus dulu. Tadi apa? Oh, Zhongguo Wenhua. Ya. Zhongguo Wenhua. Zhongguo China Wenhua. Kalau teman-teman masih ingat penjelasan saya, Wen itu adalah dari Zhongwen, Huawen de Wen, W-E-N ya. Saya tulis agak jelas saja. Wenhua. Wen bahasa, maksudnya bahasa tulisan maupun bahasa ngomong. Hua perubahan ya, bianhua de hua. Jadi wenhua itu kebudayaan. Kebudayaan itu memang mencakup bahasa dan mengikuti perkembangan zamannya. Hua berubah dari zaman ke zaman, mengikuti zaman juga. Zhongguo China. Zhongguo wenhua berarti kebudayaan China. Zhongguo wenhua, Zhongguonya China. 再来，我看一下pertanyaan berikutnya. Oke, ini bukan pertanyaan ya. Dari Mike Surya katanya, habis ini kayaknya bisa bikin CV sendiri pakai bahasa Mandarin. Oke ya, kita udah cukup banyak kosakata yang berhubungan dengan dunia kerja. Kalau saya nggak salah ingat, nanti next lesson berarti lesson ke-13, 13 ke kita ada sedikit contoh tentang interview kerja ya. Oke, sambil tunggu teman-teman screenshot. 再来是 lanjut pertanyaan berikutnya. Jennifer ya. Sama Hanyu-nya, maksudnya mau tanya ya, sama Hanyu-nya sesuai dengan pengalaman kerja. Sesuai dengan pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu adalah 工作经验. Kalau misalnya Ibu Jennifer-nya ikut, boleh saya minta kalimat lengkapnya ya, biar lebih klop. Nah, kalau misalnya sesuai pengalaman kerja, kita bisa bilang 根据 berdasarkan ya. Misalnya pengalaman kerja saya, 我的工作经验. 工作经验. Kenju itu berdasarkan. Kenju 我的工作经验. Saya butuh kalimat lengkap supaya, maksudnya gini, kadang-kadang tidak semua cara pengungkapan bahasa Indonesia kita langsung translate seperti ke bahasa Mandarin maksudnya ya. Kadang-kadang cara pengungkapan itu berbeda-beda tergantung budaya. Kayak kita cara ngungkapinnya begini, tapi cara ngomong di bahasa Mandarin kan kadang-kadang berbeda ya. Nah kalau ini kan sepenggal doang. Maksudnya gini, saya takutnya ini saya kasih, terus teman-teman masukin ke kalimat itu karena nggak terlalu cocok ya. Kenju itu artinya berdasarkan. Berdasarkan ya, 我的工作经验, 工作 pekerjaan, 经验 adalah pengalaman. Berdasarkan pengalaman kerja saya, misalnya ya, contoh kalimatnya ada lagi mungkin ya sambungannya. Oke, soalnya diketiknya cuma sesuai dengan pengalaman kerja. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Kata kerja di depan diikuti subjek itu jadi perintah ya, 老师. Awe, kata kerja di depan diulang, diikuti subjek. Yang itu ya, 说说你什么什么 gitu ya. Oke, 好. Ya, benar. Jadi sangat simple sebenarnya, biar nggak terkesan kayak perintah ya. Ini silakan di screenshot dulu, baru saya jelasin yang pertanyaan Awe. Ya, 说说 misalnya ceritakan ya. 说 kan berbicara. Tapi kalau 说你什么什么kan kayak kaku ya. Nah, jadi kita ada kebiasaan maksudnya 说说
bicarakanlah, ceritakanlah, 说 ngomong diulang ya, 说吧. Misalnya kalau nggak ada belakangnya gitu ya, 说吧 artinya ceritakanlah ya. 说吧你去中国的经历, ceritakan dong apa experience kamu ke China ya, 说吧. 你去中国的经历 juga boleh. 把 itu kan cuma partikel ya, ceritakanlah gitu ya, 说吧. Misalnya kita mau ajak orang makan gitu ya, 吃吧, 吃吧. 吃吧, 吃吧 都可以ya, jadi nggak terkesannya perintah. Kadang-kadang kita tambahin pak juga udah cukup sih, 说吧, 说吧, 吃吧, atau 吃 2 kali diulang boleh. Nah, 听听他在说什么, coba dengarkan dia lagi ngomong apa, 听听 ya, jadi bisa diulang. Oke, screenshot-nya sudah selesai, saya boleh hapus. 好了吗? Sambil saya baca lagi pertanyaan berikutnya dari Jennifer. Perusahaan startup. Oke, perusahaan startup ya. Halo. Sebentar. Ini saya hapus. Tadi shosho ya. Contoh. Ya, jadi kata kerja kalau kita mau minta orang gitu ya. Kita boleh diulang. Kei. Shosho bah. Atau nggak mau diulang langsung show pak. Suka kecoret. Show pak. 也可以 ya. Show pak. Atau show pak. Jadi nggak kaku ya. Teman-teman udah belajar banyak kata kerja. Tinggal tambahin pak itu artinya ayo ceritakan, show pak, berbicaralah gitu ya. Terus ting pak. Kalau begini suka kecoret. Ting pak. Dengerin gitu ya, dengarkanlah gitu. Ting itu dengar. Ting pak. Ting pak, ya ya, diulang. Dengarkanlah. Kalau ini bicarakanlah atau ceritakanlah ya. Seperti yang di modul kita. Oke, pertanyaan berikutnya. Oh ya, tadi perusahaan startup. Start itu maksudnya mulai ya. Jadi awal-awal di bahasa Mandarin itu dia pakai chu. Terus chuang. Terus cie. Cie ini adalah bisnis, usaha ya, dagang. Cie. Bentar. Saya kasih hanyipinya dulu. Cie. Chu itu artinya awal ya. Chuang masih ingat nggak? Kita ada chuang ye ada nggak di modul kita? Chuang cie. Chu itu artinya awal-awal, chuang dari chuang ye berbisnis ya. Cie ini adalah misalnya nama perusahaan terus di belakangnya ada cie. Cie itu juga sama perusahaan atau bisnis ya. Chuang cie bisnis startup. Ya, yang baru mulai ya. Sekarang banyak bisnis startup dan juga banyak bisnis online ya. 网上创业, 网上企业都可以. 企业 artinya bisnis ya. 初创企业. Ini pertanyaan dari Jennifer. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari hari Minggu. Devi Maya Nataruma. Devi Maya mungkin ya. Oke. Dari Devi Maya. Kaixin bisa diganti kaoxing nggak, Laoshi? Bisa. Kaixin和高兴 bisa mereka saling menggantikan ya. Kalau ditanya bedanya, kaixin lebih ke suasana hati ya, kaixin. Tidak ada beda sih, mereka hampir sama ya. 认识你我很开心 ya. 认识你我很高兴 ya. Artinya sangat happy, sangat senang berkenalan dengan kamu ya. 认识你我很高兴. 认识你我很开心 sama ya. 开心高兴. 开心 ya, silakan teman-teman screenshot dulu. Kaixin, kai open, sin hati ya. Jadi hatinya gembira. Halo, sudah? Halo,
Kalau sudah di screenshot, saya lanjut dulu ya. Oke. Tadi kaisin ya. Jadi maksud saya kalau teman-teman yang memang gampang hafal, saya rasa nggak kendala. Tapi bagi teman-teman yang memang, oh saya kendala loh kalau hafal kosakata suka lupa. Nah sama ya, tadi saya di permulaan saya bilang caranya gitu. Kaisin, happy. Ya, oke. Nah, maksud saya, oh kai-nya dari mana? Dari kai buka, open. Sin hati. Jadi hatinya terbuka berarti hatinya gembira ya. Kai sin, kau sin sama ya. Oke, pertanyaan dari Devi kejawab ya. Pertanyaan dari Ibu Dian Ronawati. Ibu rumah tangga bahasa Mandarinnya apa? Jiating zhufu. Oke, jiating zhufu. Jia masih ingat artinya home ya. Jiating jadi keluarga. Jiating. Zhu itu adalah tuan ya, zhufu. Fu adalah dari funi, wanita ya. Jadi tuan rumah wanita dalam satu keluarga. Jiating zhufu. Jiating zhufu. Fu itu dari funi. Makanya kita ada hari wanita ada, nah, namanya Funi Jie. Funi Jie. Jie kan festival ya. Funi wanita. Funi Jie jadi hari wanita ya. Jadi teman-teman tahu, oh ibu rumah tangga itu adalah kepala wanita gitu ya di dalam satu keluarga. Jiating itu keluarga. Zhu itu artinya tuan ya. Fu dari ini, fu nih wanita. Ya, jadi ini ibu rumah tangga ya. Saya singkat aja, IRT. Jiating zhufu. 再来是 pertanyaan berikutnya. Oh ya, sama dari Ibu Dian. 不得不 artinya mau tidak mau. Tulisannya 不得不, tuh. Ya, benar. Tulisannya ini. Ya, dia ada ketik huruf Mandarin 不得不 不得不去 misalnya. Ya, jadi 不得不 titik-titik bisa diganti dengan 不得不去, 不得不吃, 不得不回来. Mau nggak mau gitu maksudnya ya. 不得不. Punya tergantung nanti dia gabung sama apa ya. Nada aslinya kan ada 4. Tapi kalau dia gabung sama 去 berarti bacanya jadi nada 2. 不去 ya. Nah, teman-teman masih ingat ya ada ketentuan. Kalau ini hafalan ya. Ketentuan ini hafalan. Jadi bu aslinya nada 4 teman-teman ya. Tapi karena 去 nada 4 maka dia harus berubah jadi nada 2. 不去. 不得不去 artinya mau nggak mau pergi ya. 不得不去. 老板叫了我们不得不去 ya. Bos sudah panggil ya, mau nggak mau kita pergi. Contoh kalimat, 不得不. Kayak kemarin saya masih ingat berarti yang Ibu Rima ya, yang dia bilang apa perusahaan keluarga, jadi mau nggak mau diterusin ya, mau nggak mau ya, 不得不, 继续 lanjut ya, dilanjutkan. 不得不 teman-teman boleh screenshot ya, terus teman-teman boleh bikin begini, artinya di belakang ini teman-teman boleh ganti ya, 不得不吃 berarti mau nggak mau makan ya. Oh, 他已经准备了那么多食品，我来到他家不得不吃 ya, dia udah siapin banyak makanan. Saya datang ke rumah dia, ya mau nggak mau makan maksudnya ya biar enak gitu, dan orangnya sudah siapin begitu banyak makanan. 不得不 ya. Ini satu bahasa口语, bahasa percakapan sehari-hari yang teman-teman bisa pakai ya. 不得不学 misal contoh ya, mau nggak mau belajar ya, mungkin kayak saya banyak terima curhatan gitu ya dari teman-teman saya juga bahwa anak-anak mereka nggak suka bahasa Mandarin. 我不知道为什么. Saya nggak tahu kenapa, tapi mungkin saya tebak ya, kayak dulu saya pernah ngajar juga. Rata-rata anak merasa mungkin ini ya tulisan ya, terus kayak banyak kuratan, terus mungkin dari sisi nada, terus mereka di rumah juga nggak pakai gitu ya, jadi merasa ini sesuatu yang sulit. Atau
Jadi teman-teman boleh cek ya, atau anaknya memang ada mindset bahwa bahasa Mandarin, di-mindset-in bahwa bahasa Mandarin sulit. Ya, jadi teman-teman maksud saya kalau memang mau pengen anak kita bisa terima gitu ya, teman-teman perlu mindset-in adalah bahasa Mandarin ya sesuatu bahasa yang baru bagi kita. Tapi kalau cara belajarnya benar itu jadi gampang ya. Jadi kita perlu kasih tahu mereka bahwa ada cara untuk mempelajarinya ya, termasuk membangkitkan minat mereka. Apa namanya? Nah, tadi saya bahas 不得不, maksudnya gini, 看现在中国的发展，我相信汉语肯定会成为国际语言ya. Melihat perkembangan dari China gitu ya, saya rasa bahasa Mandarin pasti jadi sesuatu yang bahasa internasional, artinya akan penting di masa mendatang. 现在大家都能看到中国的发展ya, bisa lihat perkembangan China. Jadi kalau orang-orang yang merasa, sebenarnya ada kesempatan, ada peluang, nah mungkin mulai udah prepare anaknya, ya dikasih, kita sebenarnya prepare anak kita ya ilmu ya. Jadi 不得不学汉语, mau nggak mau ya, mau nggak mau memang harus belajar. Cuman ya udah, menurut saya masih temukan cara dan metodenya untuk belajar. Dan sama mindset ya. Karena semua yang saya temuin, semua kalau memang udah pernah les gitu ya, biasanya bilang, aduh bahasa Mandarin sulit gitu ya. Ya, antara memang di mindsetin atau memang dikasih tahu bahwa bahasa Mandarin memang bahasa yang sulit. Iya, saya maksudnya gini, sulit kalau kita tidak tahu caranya. Kalau saya punya prinsip begitu ya, jadi nggak cuma bahasa Mandarin, semua hal. Tapi kalau kita tahu caranya, sebenarnya semua jadi gampang ya. Semua pasti ada jalan dan solusinya ya. Oke, saya lanjut. Dari Rita, pencocokan benar semua, cuman kasih tanda nada masih banyak salah. Oh, ini di Tingxie ya. Jadi untuk nada masih banyak salah. Oke, sekarang saya mau tanya ke teman-teman semua, hari Minggu ya kayaknya yang saya kasih tantangan, atau hari Sabtu, uang lah. Yang saya bilang, teman-teman, boleh ya kalau misalnya memang nadanya mau benar-benar bisa nguasain dan dalam waktu singkat, bisa membedakan, misalnya contoh teman-teman masih sulit membedakan 2 dan 3, maka belajarnya adalah memang tiap hari latihan ngomongnya 4 nada itu. Dan bacanya dipisah-pisah ya, jangan disambung. Jadi maksudnya contoh, jia misalnya. Jadi jangan jia, 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 buyao, buyao. Jadi jangan dibacanya seperti terus gitu. Dibacanya dipenggal-penggal ya. Jia, oke. Jia. Jadi kasih kesempatan supaya telinga kita sama otak kita juga merekam. Nah, kalau cepat banget kan dia nggak kerekam. Ya, jia, 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 nada 2, naik ya. Mungkin bagi teman-teman kan yang nggak biasa, emang naik ya? Kayaknya berasa nggak beda jauh gitu ya. Ya nggak apa-apa, karena memang belum terbiasa. Mau nggak mau memang latihannya begitu ya. Kalau saya ada obat gitu ya, bisa kasih teman-teman langsung habis makan, langsung kenal gitu ya, instan. Saya juga mau kasih sih teman-teman ya, dan gratis. Cuma memang nggak ada ya, Mayo. Jadi nggak ada jalan pintas. Kalau ada pun saya kasih ya, saya kasih ke panjang-panjang bagian aja, free ya. Tapi Mayo ya, nggak ada. Memang prosesnya harus begitu ya. Jia, jia, jia naik gitu ya. Naik bunyinya bentuk. Jadi mau telinga kita terbiasa jia, oke. Lai. Kalau mau ini sebenarnya nanti udah mulai oke, maka latihannya gini. Jia, laoshi kalau nada 1 saya nggak masalah misalnya. Contoh ya. Oke, berarti nggak perlu banyak latihan di nada 1. Nada 2 nih yang sulit untuk saya bedakan. Maka latihannya setiap pinin itu bacanya nada 2. Tanpa dimulai nada 1 maksud saya. Jadi misalnya, contoh ting, nada 2 ya. Ting, fu, fu baca nada 2. Jadi lama-lama kita tahu, bunyinya kayak gini. Memang karena telinga kita terbiasa sih ya. Setiap orang beda. Ada yang memang dia 30 kali sudah bisa oke, ada yang 100 kali baru oke. Menurut saya ya beda-beda nggak apa-apa. Yang penting kita semua sampai tujuan kan ya. Kayak gitu. Oke, jadi untuk nada memang perlu latihan seperti itu. Teman-teman coba praktekin. Kalau saya bilang sih 10 hari konsisten berturut-turut. Baru saya minta feedback-nya. Kalau memang mau ya, coba pasti berasa beda. Ya, jadi butuh memang teman-teman praktekin caranya itu, teman-teman jalanin baru bisa feedbackin ke saya.
berasa nggak sih? Maksudnya majunya itu ada maju gitu. Kalau kita nggak berasa kita ada maju, kadang-kadang belajar itu udah nggak semangat biasanya. Makanya kenapa saya mencari cara bagaimana ya teman-teman supaya gampang. Kadang-kadang grammar saya bilang, oke, kita yang praktikal kayak gini aja, supaya teman-teman semangat gitu. Oh ya, saya paham, saya tahu gitu. Jadi kalau kita belajar dan nggak merasa ada kemajuan, biasanya kita lama-lama mundur. Seperti itu ya, karena aduh ternyata makin sulit karena kosakata sih pasti makin banyak. Nah itu sih. Jadi maksud saya yaitu bagaimana kita create, maksudnya nggak mesti harus langsung pintar dalam sehari ya nggak ini, tapi ada sedikit perkembangan kemajuan kan teman-teman happy ya. Persis kayak anak kecil ya hal-hal yang dia bisa lakukan dia happy. Nah itu sebenarnya kita dapetin perasaan itu dulu, baru nanti pendalamannya ya. Oke, saya lanjut. Pertanyaan terakhir dari Felicia. Felicia, dia bilang, oh bagian 1 benar 1, rata-rata bingung dengan vocabnya. Ya, kalau vocab, kembali lagi memang mesti di-review di rumah. Terus kalau misalnya, tadi ada yang chat saya, dia bilang kendalanya suka lupa kalau sudah dihafal ya. Pertama memang kita nggak sering, maksudnya hafal, misal hari ini hafal, besok masih ulang, kalau nggak lupa. Karena itu belum sesuatu jadi habitnya kita. Jadi wajar itu lupa. Terutama kita nggak setiap hari dipakai gitu ya. Terus yang kedua, apa namanya? Memang perlu di-review ulang ya. Kalau enggak ya lupa. Terus sama tadi pemahaman bukan dihafal. Kayak tadi kalau beberapa kosakata yang memang saya bisa tunjukin ke teman-teman bahwa oh ini loh kaisin supaya gampang hafal, misalnya contoh kainya open, sinnya hati contoh. Jadi kita perlu pahamin itu baru gampang untuk kita menghafal, oh ini kosakatanya kayak gini. Dan teman-teman dapat kosakata lain ya, kai artinya buka, sin artinya hati. Jadi dapat 3 kosakata bonusnya ya. Kai sin, terus kai sama sin, berarti dapat 3 maksud saya ya. Oke, 再来是, oke ini pertanyaan udah selesai. Coba ya saya lihat di ininya teman-teman ya, settingannya teman-teman. Karena ngebosanin belajarnya sama yang ngajarnya juga galak. Oh, Stefani. Ya, kalau itu memang tergantung kepribadian orang ya. Nah, maksud saya teman-teman cari ya sesuatu poin yang memang menarik buat teman-teman ya. Menariknya mungkin misalnya dari Tingxie. Jadi saya senang kalau Laoshi Tingxie. Ya sudah, kalau memang menarik dari situ teman-teman review. Jadi faktor motivasinya dari situ nggak apa-apa sih ya menurut saya ya, motivasinya nggak mesti yang gimana keren-keren gitu ya. Saya lanjut ya. Shinsei. Shinsei ini bahasa Hokkien sih ya, Ibu Rinawati. Setahu saya, Shinsei. Jadi Shinsei itu, sebentar ya, kalau bahas ini saya tulisin. Ini boleh saya hapus ya. Shinsei itu sebenarnya dari Xiansheng. Xiansheng, teman-teman masih ingat artinya apa? Bapak, tuan, yang orang yang kita hormati. Jadi gini, dokter itu adalah orang yang terpelajar. Jadi Shinsei ini bahasa Hokkien ya. Jadi maksudnya kenapa sih orang yang tahu yang apa traditional medicine gitu ya, Chenzhou misalnya akupuntur itu dipanggil Shinsei. Karena kita punya image apa namanya orang yang terpelajar itu kita panggil Xiansheng ya, Shinsei. Bahkan kayak apa saya gitu ya di budaya bahasa Hokkien saya guru kalau teman-teman yang bahasa Hokkien saya nggak tahu sama nggak, kita panggil sensi itu sebenarnya Xiansheng ya, padahal harusnya lao shi, bener nggak, bukan sensi gitu. Nah cuman itu bahasa Hokkien artinya Xiansheng, orang yang terpelajar itu kita semua panggil Xiansheng. Kalau teman-teman nonton film lama ya zaman dulu, orang-orang yang terpelajar gitu ya kan beda ya, orang terpelajar sama orang yang misalnya nggak dapat kesempatan untuk belajar. Nah orang yang terpelajar ini dipanggil xiansheng ya, atau guru. Terus sensei itu sebenarnya dari situ ya, tapi aslinya mereka kalau memang belajar kedokteran ya mungkin kita boleh panggil taifu ya. Nah jadi sensei itu kalau saya jawab ya itu karena dari bahasa Hokkien. Nah kalau sama berarti sama maksudnya adalah dokter ya, tapi dia apa Chinese medicine. Ibu Lani chat ya, Langzhong iya, tapi itu juga bahasa, maksudnya
orang-orang zaman dulu ya, langcung. Langcung itu juga artinya dokter, tapi dokternya lebih ke kayak bidan gitu-gitu ya, langcung. Zaman sekarang udah jarang pakai ya. Lebih ke apa namanya, yang benar-benar pendidikannya formal, misalnya dokter, ada sekolah kedokteran. Taifu juga iya, mereka sekolah kedokteran ya. Jadi taifu sama isheng. Langcung ya bahasa yang masa khusus ya, beberapa daerah pakai atau zaman dulu pakai. Ya, kalau taifu sama isheng zaman sekarang masih tetap pakai ya. Bukaci, bukaci. Saya scroll dulu ya. Sensei ya, beda sama taifu. Tidak sih, cuma mungkin teman-teman berpikir kenapa ada istilah sensei ya. Semoga penjelasan saya tadi teman-teman jadi ngeh, oh sensei itu dari bahasa Hokkien ya. Bagi yang teman-teman yang Hokkien di sini mungkin bisa tahu, oh iya ya, apa namanya, kita ngomongnya sensei, sensei ya, sensei itu xiansheng sebenarnya. Dari Emi ada heater ya. Heater itu adalah nuanci. Tadi kan lengci dingin, apa AC. Nah kita kalau di Indonesia kita nggak perlu pakai heater ya. Nah nuanci sama ci-nya yang ini ya. Nuanci, ci berarti heater. Ya, 我们这边没有 heater 呀，没有暖气机。udah cukup panas ya. Nuan itu 温暖的暖, 温暖 itu hangat-hangat ya, 温暖. Oke, saya lanjut ya. Kalau keburu, ini keburu nggak ya? Kan kita apa namanya, teman-teman akan merayakan, bagi teman-teman Muslim akan merayakan Idul Fitri ya. Saya kira kalau keburu nanti saya kasih beberapa kosakata dalam bahasa Mandarin ya. Sebentar. Ibu rumah tangga saya sudah jawab ya, Ibu Rinawati. Pak Adi, retire itu 退休 pensiun ya. Di modul kita juga ada 退休. 退 itu mundur. 退. 休 dari 休息的休. Nah, maksud saya, nah teman-teman dengan menguasain begini kan gampang ya. Oh, 退休 pensiun ya, artinya mundur untuk istirahat ya. 退休. 退 ini mundur, 休 istirahat. 退休 jadi pensiun. Oke ya. Kalau uang pensiun, teman-teman masih ingat nggak? Kayaknya di modul saya ada deh ya. Kalau saya nggak salah ingat ya. 退休金也可以。退休金. Jinnya apa, teman-teman? Jin itu emas. Uang pensiun, 退休金. Ya. Uang pensiun atau 退休金 ini kalau oke. Saya hapus ya, nuanci ji sambil tunggu teman-teman screenshot. Ada satu orang bilang yang lao jin. Apa itu yang lao? Yang ini nanti membesarkan, membesarkan anak gitu maksudnya ya, menggedekan yang lao. Yang lao jin, jinnya sama, emas ya. Itu sama, artinya uang pensiun ya. Yang lao jin, uang pensiun. 退休金 juga 可以. Tapi kalau pensiun misalnya, oh 我要退休了, berarti ini pensiun kata kerja ya. 我要退休了. 我这个年龄快要退休了, artinya di usia saya yang segini udah mau pensiun. Contoh ya, contoh kalimat. Ini udah oke, saya coba scroll ya. Dari Pak Thomas ya, kalau untuk dapat tetap nulis Chungwon, apakah harus latihan tulis tiap hari? Iya Pak, benar. Kalau saya karena memang suka karakternya, saya memang dulu ya awal-awal, sekarang udah nggak tiap hari tulis ya, karena memang udah punya pola, punya basic, jadi udah kayak hafal gitu. Saya tinggal bayangin di dalam otak saya. Tapi kalau dulu awal-awal saya juga sama kayak teman-teman normal, saya latihan tulis tiap hari. Saking karena saya hobi ya saya tulis-tulis saja setiap kali kertas kosong ya saya tulis ya. Itu perlu, memang perlu latihan tulis kalau memang mau nulis ya. Oke. Terus limpei, hanliang, menjadi nada 4 ya Laoshi. Hanliang setahu saya liang nada 2 ya.
Terus ya sama Beijing itu dia bacanya ringan jadi nada 5 ya. Liang sebenarnya nada 2, liang cha de liang. Nah, tapi kalau liang cha bukechi Pak. Ya memang perlu latihan ya, sebentar. Kalau saya memang suka tulisan ini gitu. Nah kan kayak orang apa nggak semua orang suka. Maksudnya aduh nulisnya sulit. Nah maksud saya teman-teman bisa kasih solusi kecuali sekolah mau nggak mau nulis ya. Tapi nanti teman-teman kasih solusi. Ya nanti kalau misalnya nanti praktikal ya bisa ketik. Tapi kuasain hanya pinyin. Kita bisa ketik bisa kenal huruf ya. Nah liang ini menjawab pertanyaan Limpe ya. Kalau dia taruh di belakang sama orang Beijing itu dibacanya nada 5. Hanliang, hanliang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia di depan gitu ya, liang cha ini teman-teman pasti tahu, liang teh ya. Dia aslinya nada 2 ya, liang cha. Terus langsung kalau saya bacanya nada 2 aja, nggak apa-apa. Dia nggak ada arti lain soalnya. Jadi karena memang Beijing dia ada satu sistem yang saya bilang nanti kalau ada waktu nanti saya boleh translatein, dia ada dokumennya ya. Kayak jadi kan kita belajarnya ada literaturnya. Itu dia ada ketentuan-ketentuan yang memang harus pakai nada 5. Terus ada hafalan-hafalan kosakata apa yang pakai yang jadi berubah jadi nada 5. Cuma maksud saya itu nanti dulu ya supaya teman-teman nggak pusing banget banyak hafalan. Mendingan hafalin kosakata dulu ya. Nah, liang cha ini liang te. Nada 2 ya. Liangnya sebenarnya nada 2. Oke. Ya makanya terdengar nada 5 karena ya ada beberapa kosakata ya teman-teman yang kita udah belajari banyak kosakata saya bilang oh ini berubah loh jadi nada 5. Kenija. Kalau Laoshi yang ngomong nadanya kita paham, tapi kalau sudah dibaca Laoshi buyar semua. Mekuasi itu karena memang belum terbiasa ya, pelan-pelan terbiasa. Oke, Langzhong udah selesai. Ya, oh ini Xiaofang tanya ya, malam takbiran sama hari lebaran. Ya, nanti saya juga kepikiran mau kasih ya, kalau karena kita kalau ada waktu gitu. Jajanan di pinggir jalan kita panggil apa ya, Stefani? Ini kalau di China ya maksudnya ya boleh panggil ai kalau memang orangnya ya seperti kita panggil tante gitu ya boleh. Kalau dia misalnya masih muda kan kita panggil ai, renja pu sihuan, benar nggak? Orangnya mungkin nggak suka ya. Misalnya saya panggil orang yang hampir seumuran sama saya panggil ai kan dia kayak merasa maksudnya apa sih kan kita hampir seumuran ya. Nah kalau kayak gitu saya akan panggil tajie, tajie mai. Tajie tahu ya maksudnya cici gitu ya kalau di sini kan kita ci kok gitu ya tajie take kalau koko ya take cememai maksudnya cara jualan gimana berapa harganya maksudnya misalnya dia jualan di pinggir jalan ya. Oke untuk Stefani saya lanjut ya resign itu apa namanya ceci saya udah pernah jawab di beberapa sesi ya sebentar 再来是暖气机也可以apa暖气nya Darwin气nya气球的气也可以ya suhu udara. Oke, sudah selesai. Ceci. Sebentar. Ini saya boleh hapus ya, sudah selesai. Terus saya mau kasih beberapa kosakata bagi teman-teman kita yang merayakan Idul Fitri ya, sebentar lagi ya. Oke. Sebentar, resign saya tulis dulu. Ini teman-teman saya hapus dulu ya. Tadi ada Darwin yang tanya ya, Nuan. 这个气也可以吗？也，暖气机。气nya ini adalah udara. Kalau tadi cici de ci apa namanya? Mesin ya. Kalau ini udara. Ini ci mesin, terus ini nuan. Nuannya yang tadi saya bilang hangat ya. 暖气机也可以。不客气。Jadi 可以这样写，也可以这样写。Cuman beda huruf, beda arti doang ya, cuman arti secara keseluruhannya sama. 因为起初itu awalnya 中国没有 heater itu kan belakangan ditemukan. Nah maksud saya gini, bahasa Mandarin tuh dia nggak akan punya istilah, maksudnya gini, dia istilah baru tapi digabung dari huruf yang ada, bukan istilah baru terus dia ciptakan huruf baru lagi, enggak. Jadi sebenarnya kalau teman-teman menguasai huruf Mandarin gitu ya, walaupun itu kosakata baru teman-teman bisa baca. Kenapa? Karena dia nggak ciptakan huruf baru ya, Meo.
apa namanya? Dia cuma menciptakan istilah baru yang digabung dari huruf-huruf yang ada, ya. Itu menurut saya kelebihannya dia. Kalau kita kan beda ya, misalnya bahasa Indonesia nanti ada istilah-istilah khusus kayak sekarang COVID. Nah, itu kan istilah khusus yang selama ini kita nggak punya, benar nggak? Nah, tapi kalau si China itu dia gabungin dari huruf-huruf yang ada. Jadi kita bisa baca kosakata itu kalau kita kenal huruf Mandarinnya, ya. Tadi udah, terus saya mau tulis apa? Uang lah. Nuan Ciji. Oh, resign ya. Sebentar. 辞职 ya. 辞职 dari 职位的职 jabatan ya. 辞职 artinya resign ya. 辞职 artinya apa namanya? Saya mau resign ya, mau berhenti kerja. 辞职. Nah, ini screenshot dulu teman-teman, terus saya lanjutin bahas ya buat teman-teman kita yang muslim. Ya, bisa dapat beberapa kosakata ya yang kita juga bisa ngucapin buat teman-teman kita, saudara kita yang nanti merayakan Idul Fitri. Halo Ma. Ini Bulani ya, 辞职 resign. Kalau gampangnya apa namanya? Kita bilang pucul ya, nggak mau kerja lagi, kei ya. Itu tidak secara tata bahasa nggak apa-apa ya. Tapi kalau 辞职 itu bahasa yang benar-benar tata bahasa. 不客气 sama-sama ya. Oke, kita bahas yang 我们穆斯林的同学们 ya, teman-teman kita yang muslim, 穆斯林, kita ada istilah ini juga translatekan sebenarnya, 穆斯林. Sorry, kecoret. 穆斯林. Nanti saya akan bilang 祝穆斯林的同学们，祝穆斯林的同学们呀，穆斯林的。祝 masih ingat ya, 祝穆斯林的同学们. Sampai sini oke? Bisa dipahami? 祝穆斯林的同学们 artinya mengucapkan kepada teman-teman kita yang apa muslim. Terus 开斋节快乐. 开斋节快乐. 开斋节快乐啊！开斋节快乐，快乐 masih ingat? Ya, semua istilah ucapan kita pakai 快乐 ya. 生日快乐，节nya festival, 开斋, 开 kan open, benar nggak? Terus 斋nya apa? 斋 ini sebenarnya dari 斋戒. 斋戒 itu berpuasa ya. Jadi teman-teman yang muslim kan sudah sebulan berpuasa. Nah, ini open maksudnya ya. Hari kemenangan kita open buka. 开斋节快乐. Ini selamat hari lebaran ya. Kai Zai Jie Kuai Le. Sudah? Kai Zai Jie. Tadi pertanyaan dari Xiaofang ya. Oh, malam takbiran. Hode. Ini Kai Zai Jie Kuai Le. Terus sekarang kita kan masih puasa ya. Nah, tadi yang saya bilang Zai Jie. Zai Jie. Yue. Yue ini adalah bulan. Zai Jie itu puasa. Zai Jie. Jie itu pantangan-pantangan. Kayak kalau umat Buddhis, 5戒 5 pantangan, 就是这个戒. Zai Jie ya, jadi pantangan hal-hal yang nggak boleh ya. Nah, Zai Jie Yue jadi bulan puasa. Yue-nya bulan ya, teman-teman sudah pelajari. Zai Jie Yue. Kalau lebaran ya tadi saya cerita ya filosofinya dari mana ada istilah Kai Zai Jie. Nah, dari sini. Dari Zai Jie Yue. Oke ya. Ini di screenshot dulu. Kita akan lanjut malam takbiran ya. Saya kasih istilah malam takbiran adalah 火炬游行. 火炬游行. 好了吗？
同学们sudah di screenshot 好了 OK ya. Oke ya. Tadi apa? Oh ya, malam takbirannya. 火炬游行 游行 itu pawai. Teman-teman tahu pawai? 游行 游行 ini pawai ya. 火炬 ya. 火炬 ini sebenarnya obor kalau sendiri-sendiri. Tapi ini ditranslate dalam surat kabar dalam 报纸 koran. 火炬游行 adalah malam takbiran ya. 火炬游行 JU bacanya mulutnya dibulatin ya. 火炬游行 terus apa lagi ya yang berhubungan dengan lebaran? Sholat Id ya. Oke, sholat Id. Tadi masih ingat selamat hari Idul Fitri apa? Saya mau lihat chattingan ya. Coba langsung dipraktekin, langsung dihafalin. Ayo, silakan. Ya, ketupat ya. Bentar ya, Amin ya. Tadi saya bilang sholat Id ya, yang identik sama lebaran ya. Ya, 开斋节快乐 selamat hari lebaran. Nah, kalau lebarannya berarti 开斋节, 对. 开斋 ya, sebentar teman-teman. 开斋节 teman-teman kepotong. 开斋节礼拜 礼拜 itu ritual doa ya, 礼拜. 开斋节 maksud saya dia nggak akan muncul istilah baru yang gimana-gimana. Dia tetap ambil dari kosakata yang ada maksud saya ya. Jadi 开斋节 kan Idul Fitri. 礼拜 itu adalah ritual doa ya. Jadi sholat di hari pertama. 礼拜. 开斋节礼拜. Nah, ini yang identik sama lebaran. 开斋节礼拜. Terus tadi apa? Ketupat ya. Oke. Ketupat itu adalah 棕榈椰 棕榈椰糕. Kau itu adalah kue ya. 棕榈椰 itu daun apa namanya? Daun kelapa muda ya. 棕榈椰糕. Saya tulisin di bawah ya. Oke. Harusnya nggak kepotong. 棕榈椰. 棕榈椰. 棕榈. Enggak, 我不是很棒棒，不是. Bukan saya hebat, 不是. Ini karena saya baca koran. Saya baca artikel ya. 不是因为我很棒, bukan, 不是. 叶子的叶. 叶 ini daun. Daun ya. 棕榈. 棕榈叶糕. Kau ini adalah, masih ingat gak? Nian kau, kau, kue keranjang ya. Ya ini karena apa namanya translatannya. 棕榈叶糕 ketupat ya. Yang maksudnya kue yang dibungkusin sama daun si kelapa muda ya. 棕榈叶糕. Makanya saya memotivasi teman-teman kalau misalnya nanti udah sampai satu level, teman-teman perlu mendalami terus. Caranya adalah memang banyak baca artikel, terus banyak baca koran ya. 所以不是我很棒, bukan karena saya hebat, 不是. Karena kita baca, kita jadi tahu gitu ya. Jadi memang kosakata itu diperdalam dengan begitu. Jadi 我想说
同学们 可以好好加油. Nanti kalau sampai satu level tertentu, teman-teman bisa baca artikel. Itu berkembangnya jauh-jauh lebih apa namanya? Lebih cepat ya. 中履越高 ya, ketupat. Baca artikelnya teman-teman kalau misalnya senang biasanya bisa mulai dari yang simple-simple dulu ya. Dimulai dari sekarang. Itu juga boleh. Misalnya yang ada Hanyu Pinyin, nah mulai baca artikel tuh kita bisa paham, oh format kalimat di bahasa Mandarin itu seperti ini ya, gitu ya. Itu juga sangat membantu nanti kalau teman-teman ngomong jadi tahu, oh nyusun kalimatnya kira-kira seperti ini ya. Jadi at the end sebenarnya memang kembali lagi banyak latihan ya, itu sangat membantu menambah pengetahuannya kita. Oke, tadi ada satu pertanyaan masuk apa ya? Yang sekarang lagi ingat. Oh, COVID, vaksin COVID, tai miao. Oke, silakan di screenshot dulu. Ini karena topiknya berbeda dan pertanyaan terakhir ya. Nanti saya tulisin tai miao. Tai miao, teman-teman bilang saya tahu dari mana? Taunya juga dari artikel ya. Sekarang kan dia baru baru muncul, benar nggak? Jadi saya tahu dari mana? Karena saya baca. Kalau enggak saya juga nggak tahu, benar nggak? Jadi kebetulan yang kita bahas itu memang sehari-hari kepake, terus saya memang baca gitu. Nah, baru tahu, bukan karena saya hebat ya. Jadi saya juga karena proses belajar ya. Oke, ini saya hapus boleh? Saya tulisin buat tadi pertanyaan siapa ya? Sebentar. COVID. Pak Eka ya. Oke. Pak Eka tanya vaksin COVID. Oke ya, saya hapus. Keima. Ya, oke. Oh, mohon maaf lahir dan batin. Oke, 好，等一下，tadi kata email. Ya, bentar ya, yang ketik dulu biar guratannya nggak putus. Email. Miao itu adalah benih, ya, ta email. Email 真的疫苗哦，真的，等一下。Nah, kalau I ini yang saya mau cerita, ini adalah ke yang berhubungan dengan penyakit. Kalau nanti teman-teman ketemu huruf-huruf yang kayak gini, itu berhubungan dengan penyakit ya. Terus miao. Miao itu yang saya bilang bibit ya. Miao, tai miao. Kalau teman-teman mau tambahin chen, boleh. Chen ini adalah jarum suntik. Chen. Atau jarum jahit juga pakai istilah chen. Tai miao chen. Berarti vaksinnya. Vaksin yang sekarang lagi ngetren, vaksin COVID. Terus tadi, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin itu kan kita sebenarnya minta maaf ya. Jadi kita bilang apa namanya? 对我们所犯下的过错itu maksudnya kesalahan, 表示 mengungkapkan, 表示 道歉gitu ya, 道歉minta maaf ya. Jadi mungkin kalimatnya agak panjang ya karena kalau itu kan mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini translatannya teman-teman. 对 kalau mau pakai woman juga boleh ya. 对 woman 一年里 dalam 1 tahun 一年里所冒犯的所犯下都可以啊，犯下。Maufan itu artinya melakukan kesalahan baik secara ngomongan maupun perbuatan. Maufan. Ya, ini melakukan kesalahan secara perkataan maupun
perbuatan ya, 冒犯，所冒犯的过失，过失 itu kesalahan ya, 过失 nggak cukup 表示表示道歉道歉意也可以。nggak kepotong kan ya? Oke. 表示 enggak berarti. Oke, 表示道歉。道歉kayaknya saya pernah bahas ya. Minta maaf kan ya. Ini di atas ya. 道歉。对我们一年里 di dalam satu tahun 所冒犯的过失表示道歉。minta maaf, 道歉 itu minta maaf yang sedalam-dalamnya ya. 表示对不起 boleh nggak老师 boleh, cuman 对不起 yang saya pernah bilang kayak semacam sorry doang, tapi kalau 道歉 itu benar-benar minta maaf yang setulus-tulusnya sedalam-dalamnya ya, 表示道歉。Oke, silakan di screenshot. Jadi mohon maaf lahir dan batin ya. Makanya kita pakai istilah 道歉。有点太长了是吧？ Tapi memang cara ngomongnya begitu karena memang dia budayanya nggak ada mohon maaf lahir dan batin ya. Paling kita bilang mohon maaf kalau kita translate ya, 请多多包涵，多多原谅。Kalau mau maksudnya nggak mau bilang terhadap kesalahan saya dalam setahun yang ini saya minta maaf gitu ya. Nah, boleh pakai yang lebih singkat gitu ya kalau teman-teman merasa ini kayaknya panjang banget. Tak emailnya saya hapus. Ya, nggak bisa dihapus teman-teman. Error sebentar. Oke. Ya, oke. Akhirnya sudah. Tadi apa? Ya, kalau misalnya mau yang singkat ya mohon dimaafkan gitu ya. Berarti 请原谅。请多多 banyak-banyak gitu maksudnya. 多多包含包含 ya singkatnya begitu ya. 请多包涵 包含 ini sinonim dengan 请多原谅 maafkan. Pininnya di sini ya, biar enggak jadi satu. 原谅 singkatnya ya, tolong dimaafkan, tolong dimaklumin ya. 请多原谅，请多包涵 boleh ya. Jadi 开斋节快乐 cuman maksudnya gini, kalau kita cuma ucapin 开斋节快乐 selamat hari lebaran, terus tolong dimaafkan kan kayaknya nggak nyambung ya. Makanya perlu 对我所一年里所犯下的过失，所冒犯的过失， berarti kan terhadap kesalahan saya mungkin yang dalam setahun ini baik yang disengaja maupun tidak disengaja mungkin gitu ya maksudnya. Nah, 表示道歉，表示menyatakan， 表示 itu menyatakan di sini. Ini ya, saya udah nggak bisa coret, udah mepet ke bawah. 表示 itu artinya menyatakan, 道歉 itu minta maaf ya. Nah, kalau 包含 sama 原谅 itu memaafkan, silakan dimaafkan. Ya berbeda ya dengan kosakata yang memaafkan sama dimaafkan, ternyata kosakatanya berbeda. 包含 itu 请多包涵 silakan atau tolong dimaafkan. 原谅 juga sama, dimaafkan, sinonim ya. Kalau 道歉 itu meminta maaf. Meminta maaf. Jadi beda ya. Oke. Ya, kalau teman-teman nggak mau pakai yang panjang, ya 请多包涵 请多原谅 atau ya udah 对我一年里所冒犯的过失，请你多包涵 ya, tolong kamu maafkan, boleh ya. Memang tetap panjang ya biar kalimatnya nyambung. Semoga kejawab ya pertanyaannya semua. Oh ya, oke, 谢谢. 所nya ada 3, 谢谢.
Thank you atas perbaikannya ya. Saya udah baru lihat chat. 好的，我们一起打疫苗啊，一起打疫苗ya, sama-sama vaksin ya. Oke, 好，pertanyaan sudah kejawab semua ya, harusnya ya. Saya lihat chat. Ya, sudah beres semua. 好的，谢谢大家，谢谢同学们，谢谢班长，拜拜。谢谢老师，祝大再见家穆斯林的朋友开斋节快乐，拜拜，再见。再见老师，谢谢老师，再见老师，谢谢老师，今天再见老师，谢谢大家，拜拜，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，班长，班长，早餐。